Tunanetra ialah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatannya. Tunanetra juga dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu buta total atau blind dan low vision. Ada pula menurut para ahli dari Kaufman dan Halahan, tunanetra yaitu individu yang memiliki lemah dalam penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indera penglihatannya, maka proses pembelajarannya pun menekankan pada alat indera yang lainnya, yaitu indera peraba dan indera pendengaran. Tunanetra yaitu mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau bisa dikatakan buta total, sehingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatannya untuk membaca tulisan yang berukuran 12 font atau poin dalam keadaan cahaya normal, meskipun mereka dibantu dengan kacamata. Klarifikasi tunanetra berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan. Yang pertama, tingkat ketajaman penglihatan dihasilkan dari tes Snellen yang dikelompokkan menjadi berbagai tingkatan. Yang kedua, subjek duduk dengan jarak 20 kaki atau 1 kaki sama dengan 12 inci, 1 inci sama dengan 2,5 cm dari sejumlah deretan huruf-huruf balok. Yang ketiga, semua huruf dalam satu deret berukuran sama dan ukuran huruf mengecil semakin ke bawah deretannya. Dan yang keempat, hasil tes Snellen 20/20 feet atau 6/6 meter menunjukkan bahwa penglihatannya normal atau tidak ada gangguan. Tes Snellen. Dengan tes ini, tunanetra dengan ketajaman penglihatan 6/20 meter sampai 6/60 meter atau 20/70 feet sampai 20/200 feet. Dari tingkat ketajaman penglihatan seperti ini, pada umumnya dikatakan tunanetra atau low vision. Pada taraf ini, para penderita masih mampu melihat dengan bantuan alat khusus. Kemudian, tunanetra dengan ketajaman penglihatan antara 6/60 meter atau 20/200 feet atau kurang. Tingkat ketajaman seperti ini sudah dikatakan tunanetra berat atau secara umum dapat dikatakan buta atau bin. Dalam tes Snellen, tunanetra masih dapat diklarifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok tunanetra yang masih dapat melihat gerak tangan. Yang kedua, kelompok tunanetra hanya dapat membedakan terang dan gelap. Pada taraf akhir, tunanetra yang memiliki virus 0 sudah tidak mampu lagi melihat rangsangan cahaya atau dapat dikatakan tidak dapat melihat apapun. Kelompok ini sering disebut buta total atau totally blind. Kemampuan daya penglihatan anak tunanetra terbagi 3. Yang pertama yaitu tunanetra ringan atau defective vision atau low vision. Yang kedua, tunanetra setengah berat atau partially sighted. Dan yang ketiga, tunanetra berat atau totally blind. Berdasarkan saat terjadinya ketunaan. Yang pertama yaitu tunanetra sebelum dan sejak lahir. Yang kedua, tunanetra batita. Dan yang ketiga, tunanetra balita. Yang pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir itu kelompok ini terdiri dari orang-orang yang mengalami ketunanetraan pada saat dalam kandungan atau sebelum usia 1 tahun. Yang kedua,
yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada saat usia di bawah 3 tahun. Dan yang ketiga, tunanetra balita, yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada saat usia 3-5 tahun. Yang keempat, tunanetra pada usia sekolah. Kelompok ini meliputi anak yang mengalami ketunanetraan sejak usia 6-12 tahun. Yang kelima, tunanetra remaja. Tunanetra remaja adalah orang yang mengalami ketunanetraan pada usia remaja atau antara 13-19 tahun. Dan yang keenam, tunanetra dewasa, yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada usia 9 tahun ke atas. Penyebab terjadinya ketunanetraan atau tunanetra atau tidak melihat. Dalam faktor internal, merupakan penyebab ketunanetraan yang timbul dari diri sendiri, atau bisa disebut dengan faktor keturunan. Dalam faktor ini, memungkinkan besar terjadinya pada perkawinan antara keluarga dekat dan perkawinan antar tunanetra. Kemungkinan besar keturunannya akan terkena tunanetra tersebut. Sebelumnya faktor internal, dan sekarang faktor eksternalnya. Dalam faktor eksternal, itu ada beberapa penyakit yang diderita, kemungkinan besar akan terjadinya tunanetra tersebut. Yang pertama adalah penyakit rubella dan sifilis. Yang kedua glaukoma. Yang ketiga diabetik, retinopati, dan yang ketiga retinoblastoma. Yang keempat trisoma, yang kelima katarak, dan yang keenam makular degeneration. Yang ketujuh kekurangan vitamin A atau keroptalmia. Yang kedelapan terkena zat kimia. Dan yang kesembilan kecelakaan yang bisa saja mengakibatkan kebutaan. Dari dampak penyakit ini bisa terjadinya tunanetra. Cukup sekian materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.